Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bo, balik lagi sama saya Dani Kribo. Hari ini kita punya dua produk dari Audio Technica. Ada headphone Bluetooth nih, AT-HM20XBT. Terus ada juga TWS CKS50TW nih, yang udah ada ANC-nya. Bakal worth it atau enggak? Kita lihat aja. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Audio Technica yang sudah meminjamkan dua produk ini untuk kita review. Nah, kalau untuk AT-HM20XBT ini dia tuh harganya Rp1.690.000, tapi dicoret jadi Rp1.249.000 aja. Sedangkan kalau untuk TWS-nya nih, ATH-CKS50TW ini, saya ngecek terakhir di official store-nya sih belum ada ya. Jadi kalau kita lihat harganya di website gitu, kalau nggak salah di $179. Kalau untuk yang headphone-nya, dalam boxnya yang pasti udah dapat satu headphone-nya. Terus dapat kabel untuk ngecasnya nih dari USB A ke tipe C. Nah, kalau untuk kabel aux-nya itu 1,2 meter panjangnya yang udah 3,5 mm gold plated. Kalau untuk CKS50TW, yang pasti dapat case dan kedua earbuds-nya. Untuk ngecasnya kabel USB A ke tipe C. Nah, untuk extra ear tips udah dapat 3 pasang yang berbeda-beda ukurannya. Oh ya, yang pasti untuk kedua produk ini juga udah dapat quick guide-nya dan juga garansinya. Nah, ini dia untuk kedua produknya. Kita mulai dari headphone-nya deh. Kalau untuk build quality sih udah kerasa kokoh ya, cuman ketika digoyang-goyang masih ada bunyi kayak gitu. Dia juga nggak bisa dilipet dan juga untuk si ear cup-nya dia nggak bisa di swivel, cuman dia bisa gerak-gerak gini sih. Dan dia bertipe over ear, jadi ketika saya pakai telinga itu udah masuk semua, walaupun tetap ya di ujung-ujung telinga itu masih kena ke earpad-nya. Tapi udah cukup empuk kok si earpad-nya ini dan juga membantu untuk passive noise cancellation. Jadi ketika saya pakai dia menghalangi suara sekitar saya. Walaupun tetap ya ketika kita sudah pakai berjam-jam memang kerasa panas di sekitar telinga. Dan juga untuk earpad-nya kalau keringatan itu ya pasti nempel. Nah, kalau untuk mengatur ukurannya kalian bisa tarik di sini. Nah, untuk tekanannya sendiri nih, untuk di atas kepala saya nggak ada kerasa pegel dan juga untuk clampingnya saya masih ngerasa nyaman. Ditambah juga kalau pada saat saya pakai terus saya nunduk gitu dia nggak terlalu bergerak. Ya memang ketika saya terlalu banyak geleng-geleng dalam arti yang cepat dia masih bisa agak kecopot, jadi harus saya benerin dulu posisinya. Tapi untuk beratnya sendiri dia hanya di sekitar 200 gram, jadi masih ringan kok untuk di kelas headphone. Oh ya, untuk kontrol sendiri ada di ear cup bagian sebelah kiri. Di bagian belakang nih ada 3 tombol dan dia udah lengkap, mau play pause, next track, previous track, mengatur volume, mengakses voice assistant atau menerima atau mengakhiri ataupun menolak panggilan. Dan juga untuk mengaktifkan atau menonaktifkan gaming mode atau dibilangnya sih low latency mode kalau di sini. Nah, kalau pengalaman saya menggunakan sistem kontrolnya atau si tombol-tombolnya ini nggak ada masalah kok, selalu responnya baik. Oke, kita ke CKS50TW-nya nih. Kalau dari build quality sih udah kerasa oke, walaupun dia memang kerasa agak gede. Tapi masih bisa kok untuk digenggam gini atau kalian masuk kantong, masuk pouch gitu. Walaupun memang mungkin pouchnya harus agak gede sih ukurannya. Oh ya, untuk pilihan warna sendiri, selain yang warna hitam kayak gini, ada juga yang berwarna biru dan juga putih. Nah, kalau kita shake, masih ada sih bunyi tapi dikit banget. Dan juga lampu indikatornya nggak nyala, jadi earbuds-nya masih aman kok di tempatnya. Dan untuk earbuds-nya sendiri warnanya mengikuti si case-nya. Dia juga berwarna hitam full gini. Nah, kalau untuk kenyamanan sendiri ketika saya pakai sampai berjam-jam saya sih nggak ada masalah ya. Saya masih kerasa enak. Dan juga untuk ear tips-nya itu kerasa nyaman. Oh ya, kalau berat totalnya sendiri dia di 71 gram. Kalau per earbuds-nya di 7,6 gram. Cuman memang ya karena earbuds ini ukurannya agak gede, jadi ketika dipakai itu memang langsung kelihatan bahwa kita sedang memakai earbuds. Nah, dia juga sudah IPX4 water resistant. Jadi untuk dipakai olahraga ya misalkan keringatan gitu dia cukup oke. Nah, saya cobain ketika saya pakai, saya geleng-geleng atau lompat-lompat, dia sih masih bisa nahan walaupun saya tetap bilang untuk olahraga yang ekstrim saya tidak menyarankan. Oh ya, dia tidak menggunakan touch sensor ya, dia menggunakan tombol. Tapi udah lengkap kok untuk play pause, next track, previous track, mengatur volume, untuk ya masalah menerima atau mengakhiri panggilan gitu dia udah bisa. Dan juga untuk mengganti-ganti di antara mode off, ANC atau hear through. Nah, ditambah juga yang saya suka tuh untuk yang bagian sebelah kanan si earbuds-nya, kalau kita tahan tombolnya ini, dia bisa masuk ke mode quick hear through. Jadi ketika kita mau ngobrol bentar gitu, kita tahan, musik volume itu turun, terus kita bisa dengar suara sekitar. Kalau udah beres, tinggal langsung tahan lagi, dia balik lagi ke mode sebelumnya. Sangat membantu sih. Tidak seperti si CKS50TW, untuk yang headphone-nya ini dia Bluetooth-nya masih 5.0 dengan kodek SBC dan AAC. Kalau untuk pairing sih tinggal nyalain, dia langsung masuk ke pairing mode dan kalian bisa pairing dengan device kalian. Kalau untuk CKS50TW, Bluetooth-nya sudah 5.2 dan kodeknya SBC, AAC, aptX dan juga aptX adaptif.
Kalau untuk pairing ya tetap masih keluarkan earbuds dari case-nya sih untuk bisa searching dan di pairing dengan device kalian. Dan yang pasti udah bisa single use, jadi mau kanan aja ataupun kiri aja udah bisa. Nah, keduanya ini juga mereka sudah bisa multi connection, jadi dalam arti connect kedua device sekaligus, ya misalkan dengan HP langsung dan ke laptop juga sekalian. Kalau dalam koneksi untuk si CKS50TW saya nggak pernah ada masalah, cuman kalau yang M20X BT ini sempat satu kali tiba-tiba tuh langsung hilang gitu koneksinya, jadi kayak langsung disconnect. Terus pas saya cek, nggak tahu kenapa aja, pokoknya dia nggak mau connect lagi. Kira-kira 5 detikan baru dia bisa connect lagi. Cuman itu kejadian sekali doang sih di awal-awal. Oh ya, keduanya juga sudah menggunakan low latency mode. Kalau untuk yang headphone ini kalian bisa menggunakan sistem kontrolnya. Kalau untuk CKS50TW ini kalian bisa aktifkan di aplikasinya. Dan cukup membantu sih, mau itu sekedar untuk nonton YouTube atau buka-buka TikTok atau IG Reels, atau juga pada saat main game. Menurut saya sih untuk casual player udah oke. Tapi tetap tidak di level yang pro. Kita lihat aja latency testnya. Game mode off. Game mode on. 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 Sekarang kita bahas baterainya nih. Nah, ini yang menjadi juara untuk kedua produk ini. Jujur aja nih, saya nggak punya waktu yang cukup lama sih untuk mengetes kedua produk ini, dalam arti sampai baterainya habis misalkan. Terutama untuk si M20X ini. Saya pakai total itu hanya di 7 jam, cuman pas saya cek baterainya itu hanya berkurang 20%. Ya memang sih diklaim playtime-nya itu sampai 60 jam. Dan itu saya pakainya di volume 50, bahkan kadang-kadang sampai ke 70%. Kalau misalkan kalian pakai di volume 50 aja terus ya ditahan aja di situ, bisa sih kemungkinan sampai ke 60 jam. Oh ya, kalau untuk ngecharge-nya sendiri kira-kira butuh waktu 4 jam. Cuman dia udah ada kayak rapid charging gitu. Jadi kalian cuma ngecharge selama 10 menit, itu kalian udah dapat playtime 3 jam. Lumayan sih kalau lagi buru-buru. Nah, kalau untuk CKS50TW ini saya juga nggak nemu dia ada berapa mAh per earbuds. Yang paling di case-nya kemungkinan sih ada 600 mAh. Cuman diklaim playtime-nya untuk earbuds-nya itu sampai 20 jam. Tapi memang ya untuk ANC-nya itu off. Kalau on diklaimnya itu kira-kira sampai 15 jam. Nah, saya coba ini dari jam 10 pagi itu saya biarin dia play sampai jam 11 malam. Jadi dalam arti tuh 13 jam kan tuh. Itu masih tersisa 7% di baterainya. Jadi bisa aja sih sebenarnya kalau sampai di 20 jam misalkan kalian volumenya hanya di 50% dan juga ANC-nya off. Nah, kalau saya waktu itu saya pakai volume 50 sampai di 70% juga dengan kodek itu selalu aptX adaptif dan juga ANC selalu nyala. Kalau untuk ngecharge si earbuds-nya itu kira-kira butuh waktu 3 jam. Oh ya, total dengan case-nya ini kira-kira kalian bisa dapat baterai sampai 50 jam. Cuma lucunya nih, ketika saya lagi ngecek baterai di Android saya itu kan hanya kelihatan satu, tapi kalau saya lagi buka aplikasi ATH Connect-nya di situ baru bisa kelihatan dia baterainya itu kiri dan kanan. Dan itu biasanya yang kiri lebih berkurang 5% dibandingkan yang kanan. Kecuali ketika makin mendekat ke bawah atau makin habis baterainya di 10% baru mereka sama. Tapi saya nggak ngalamin sih kalau mereka mati duluan yang kiri terus yang kanan gitu. Mereka matinya ya jaraknya cuma dikit lah, nggak sampai semenit udah mati bareng-bareng. Nah, salah satu fitur juga ya untuk CKS50TW ini kalian bisa connect dengan aplikasinya. Di aplikasinya selain kalian bisa lihat baterai indikator, pastinya kalian bisa mengatur kodeknya. Kalian juga ada equalizer di situ dan bisa custom juga. Terus di situ juga seperti saya bilang untuk mengaktifkan atau menonaktifkan gaming mode. Oh ya, bisa juga untuk mengatur volumenya bahkan sampai ke stepnya. Selain itu untuk sistem kontrolnya, kalian juga di situ bisa untuk mengganti yang menahan tombolnya mau yang kanan ataupun yang kiri. Masih banyak lagi sih kalau untuk di aplikasinya, tapi salah satunya itu kayak Find My ATH gitu deh. Jadi kalian bisa nemu si earbuds kalian misalkan hilang atau ya lupa naruh kali ya. Nah, sekarang kita ke microphone-nya. Saya udah pakai headphone M20X BT ini.
Kalau untuk si M20XBT ini dia menggunakan electric condenser dengan polar pattern omnidirectional. Dan kalian langsung mendengarkan hasil suaranya nih. Cek cek 123 123. Ini adalah hasil suara dari mikrofon ATH M20XBT. Tapi dalam keadaan hening. Sekarang kita coba kalau dalam keadaan ramai. Cek cek 123 123. Ini adalah hasil suara dari mikrofon ATH M20XBT dalam keadaan ramai. Kita pakai speaker back sound gini, jalanan bising dan ramai. Kayak gimana ya? Apakah suara Besi terdengar, suara saya dengan jelas atau enggak? Kalian bisa langsung mendengarkan sendiri. Nah, kalau untuk CKS50TW ini dia menggunakan MEMS microphone dan sudah mendukung fitur CVC 8.0. Kalian juga langsung mendengarkan hasil suaranya nih. Cek cek 123 123. Ini adalah hasil suara dari mikrofon ATH CKS50TW dalam keadaan hening. Sekarang kita coba kalau dalam keadaan ramai. Cek cek 123 123. Ini adalah hasil suara dari mikrofon ATH CKS50TW dalam keadaan ramai. Kayak gimana ini? Apakah CVC 8.0-nya bekerja atau enggak? Apakah suara speaker yang bikin back sound ini bisa kehalang atau enggak? Cek cek 123 123. Nah, seperti yang kalian dengar tadi untuk hasil mikrofonnya, saya udah cobain juga ya ketika saya menelpon si Bro Busem waktu itu. Katanya sih untuk keduanya yang pasti udah bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Walaupun memang kalau untuk dibandingkan di antara kedua ini, mikrofon si headphone yang M20XBT ini lebih baik. Dalam arti dia lebih kerasa natural dan juga lebih kerasa jelas aja suaranya. Tapi untuk si yang CKS50TW tetap kok untuk suara saya masih bisa terdengar cukup jelas dan cukup natural juga. Tapi nih, untuk CKS yang 50TW ini, dia juga punya fitur side tone. Jadi yang suara yang ditangkap oleh mic-nya pada saat kita lagi nelpon misalkan dan kita aktifkan fitur itu, kita bisa dengar juga suara sekitar kita atau suara kita berbicara di earbuds-nya. Ya, biar lebih kerasa natural aja gitu. Oh ya, untuk fitur hear through-nya. Jadi ketika saya nyalain, itu memang sih masih enak ya untuk ngobrol dengan orang. Masih kerasa natural dan nggak terlalu robotik. Tapi tetap ketika di volume itu di 30% ke atas aja, itu udah terlalu menutup untuk si suara musiknya. Jadi saya nggak bisa dengar suara sekitar saya. Cuman nih, saya nyobain jalan-jalan ke minimarket. Terus saya tetap dengerin musik seperti biasa. Saya nggak nyalain si hear through-nya. Tapi ketika saya butuh mau ngobrol sama orang atau saya ke kasir mau bayar, saya tinggal nyalain si quick hear through-nya itu, dan itu membantu banget. Kalau untuk ANC-nya juga menurut saya udah oke. Jadi misalkan kayak ada suara kulkas gitu atau suara orang ngobrol gitu, dia lumayan ketutup. Walaupun tetap ya kalau suara orang ngobrol gini karena dia nggak statis, dia masih masuk ke rasa di telinga saya. Dan juga untuk suara kayak knalpot motor gitu, dia masih kerasa masuk. Tapi yang saya paling suka kalau ketika nyalain si ANC mode-nya ini, dia nggak kerasa ada tekanan di telinga. Ya, intinya sih tetap nyaman walaupun mengaktifkan ANC mode-nya. Kita lihat aja deh untuk ANC tesnya. Hear through. Noise cancelling. Off. Hear through. Noise cancelling. Off. Nah, sekarang kita ke kualitas suaranya nih. Kalau yang M20XBT ini dia menggunakan 40 mm driver. Dan yang paling kerasa nih waktu pertama saya pakai itu untuk si bassnya. Kerasanya bulat dan juga untuk dentumannya ini menurut saya sih pas ya. Jadi dia nggak berlebihan tapi juga nggak kurang. Nah, ketika sub bass-nya juga masuk, itu bisa kerasa untuk rumblingnya. Kalau untuk detail saya bisa bilang sih cukup baik. Tapi memang ketika lagi volume gede nih, 70% ke atas waktu saya cobain tuh, itu kerasa si bassnya itu agak kasar. Nggak sampai yang pecah juga sih, cuman ujung-ujungnya itu jadi nggak kerasa solid gitu. Nah, kalau untuk mid, suara vokal laki-laki atau perempuan dan juga suara instrumen itu bisa terdengar dengan jelas. Dan juga untuk detailnya saya bisa bilang dia oke. Nggak kerasa ketutup juga gitu, jadi dia punya posisinya sendiri yang tidak terlalu tertutup sama bassnya. Kalau untuk treble sih masih agak masuk dikit. Nah, kalau untuk treble-nya sendiri buat saya sih udah kerasa enak ya, dia nggak nyumput, dia kerasa keluar gitu, dia keluar terus kerasa lega dan nggak yang terlalu padat. Udah kerasa sparkling juga, tapi memang sih ketika saya lagi dengerin lagu rock misalkan, ya kerasa dia jadi lebih dominan aja. Dan juga ketika di volume besar agak pedes.
Tapi untuk pemisahan low, mid, dan high-nya sih udah oke ya. Dan kebantu juga dengan sound imaging-nya. Jadi untuk wide atau depth-nya ini, saya bisa kerasa ada jaraknya walaupun nggak yang terlalu lebar juga sih. Nah kalau untuk sound stage sih, saya bisa bilang nggak sempit. Cuman kalau di kelas headphone ini nggak kerasa yang luas banget juga. Nah sekarang kita ke CKS50 ini. Ingat ya, yang ini TWS, kalau yang tadi headphone. Jadi ini tuh cuman menggunakan 9mm driver. Tapi diklaimnya sih dia itu deep bass. Dan memang kerasa untuk bassnya ini dia itu deep. Jadi untuk dentumannya ini yang saya suka tuh dia kerasa agak panjang gitu. Tapi tetap tidak berlebihan. Dan nggak kerasa pecah juga untuk si bassnya, kerasa bulat. Cuman kalau untuk detail saya masih bisa bilang sih seadanya aja. Nah kalau untuk sub bass, kerasa untuk si rumblingnya ya. Memang ya ketika saya lagi dengerin lagu EDM langsung kerasa banget dengan bantuan di bassnya ini. Jadi kerasa mantap. Nah si Bro Alit juga dia kan basshead nih di Bongkar Bro. Dia udah cobain dan dia bilang ini cukup kok untuk basshead, udah enak. Kalau untuk mid nih, udah kerasa clean. Jadi untuk clarity-nya juga saya bisa ngerasain ya detail-detail kecil di suara ujung-ujung gitu bisa masuk. Dan juga untuk depth-nya, jadi ketika ada vokal terus ada backing vokalnya ini masih kerasa ada jaraknya, nggak yang terlalu kecampur. Walaupun lucunya kadang-kadang yang saya dapat ada suara instrumen yang mestinya di background itu dia agak maju gitu. Ya dia sih nggak sampai yang nutupin vokal juga ya, dalam arti nggak sampai ganggu, cuman notice aja. Oke, kalau untuk high-nya, yang ini bisa saya bilang santai. Jadi beberapa kali saya cobain produk-produk dari ATH, mau itu headphone atau TWS, itu kerasa untuk si high-nya ini kadang-kadang itu dia sparklingnya ini kayak sedikit melengking kalau untuk telinga saya. Nah kalau si CKS50TW ini, saya bisa bilang dia lebih soft, lebih nyaman. Dan untuk detailnya juga dia udah oke. Kerasa juga untuk si extend di bagian treble-nya. Tapi saya masih bisa bilang sih tidak terlalu airy gitu, masih kerasa ada yang nahan. Untuk sound imaging sendiri menurut saya sih udah oke. Dalam arti untuk wide atau depth-nya atau suara-suara yang jauh gitu, asal suaranya gitu bisa terdengar dengan baik. Cuman kalau untuk pemisahan di low, mid, dan high-nya ini saya kadang masih ngerasa untuk di lagu-lagu yang suara instrumennya banyak masuk secara bersamaan, ini masih kerasa kayak sedikit campur aduk. Nggak sampai di level tumpang tindih terus nggak nyaman juga sih. Dan kalau untuk soundstage sendiri saya hanya bisa bilang dia sesuai dengan harganya. Dia nggak kerasa sempit, tapi lega juga, dia nggak kerasa yang kayak megah gitu. Nah tapi nih, ATH CKS50TW ini sudah mendukung fitur 360 Reality Audio. Saya cobain, saya pakai Deezer 360 nih. Memang sih langsung kerasa beda ya. Jadi suara itu lebih kerasa lega langsung untuk sekitarnya gitu. Dan asal suara itu jadi lebih kerasa ke 360-nya. Mau asal suara itu agak ke atas, bukan hanya yang depan begini dong, tapi bisa ke atas atau belakangnya. Ini memang lebih kerasa oke untuk yang suka. Tapi kalau untuk suara sih balik lagi ke selera kita masing-masing ya. Kita dengerin aja sound sample-nya. Girl, now wait just a minute. I've got something to say. You should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all the. Nah, kalian tadi udah dengerin sound sample-nya, saya masih harus mengingatkan ya di sini bahwa hasil suaranya itu tidak mungkin sama 100% seperti si kedua produk ini. Nah, kesimpulannya, untuk kedua produk ini bisa saya rekomen sesuai peruntukannya. Misalkan kalian butuh headphone, kalian bisa ke M20XBT ini. Kalau kalian butuh TWS, yang bisa dibilang untuk baterainya nih, untuk keduanya sih baterainya udah oke, tapi yang ada ANC dan hear through-nya juga itu nggak gimmick atau berfungsi dengan baik. Dan yang pasti untuk kualitas suara, kerasa kok untuk karakternya bahwa mereka adalah Audio Technica. Ya intinya sih kalau buat yang telinga suka bass, kedua produk ini udah oke, apalagi untuk si TWS-nya. Sedangkan kalau kayak buat saya yang balance sih sebenarnya saya lebih nyaman untuk suara dari si M20XBT ini. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang suka dengan konten-konten review seperti ini, bisa nih subscribe ke Bongkar Bro. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye!